ketemu lagi dari kami Triple E. Gue Epin, Eka, Edison. Ini menyambungi yang kemarin episode yang lalu ya. Episode yang lalu. Terus dari tanggapan dari teman-teman yang udah masuk di komen WhatsApp, dari inbox WhatsApp dan lain-lain, dari email yang banyak banget yang kami terima. Sebelumnya kami mengucapkan bertiga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah-salah kata dari kami mohon dimaafin. Memang kami ya seperti gitu, jadi ya kalau gue salah lagi ntar ya tahun depan ya gue minta maaf lagi, gue malu. Jadi kemarin itu ada dari email kami, dari inbox, dari WhatsApp, desakan ya, terutama banyak desakan untuk melanjutin cerita yang kemarin yang untuk gimana kehidupan Triple E. Banyak tentang nanyain kehidupan hari-hari anak-anak Triple E dan kehidupan yang dulu-dulu kami perjalanan kemana-mana. Nah sekarang ini gua akan lanjutin dari gua juga. Nanti kemarin gua sebenarnya nggak asik juga karena terlalu gua megang peran juga ya, maksud gue Eka Edison. Nah gua minta sih sekarang harus cerita karena gua lupa gitu kalau gua ditanya terus karena kejadian udah sama aja, sama kok yang diceritain itu emang bener. Iya, tapi kejadian dulu gue lupa Kak. Bukan apa, gue jadi lupanya kalau lu nggak pancing ya gue nggak ingat. Umur nggak bohong. Iya. Umur. Jadi gini, kemarin dari ada yang nanya tentang Triple E dong, yang perjalanan ada yang mencekam gimana di jalan tuh mencekam menurut gue banyak. Kita berantem bukan gue kalau berantem sama Triple E udah kemarin gue ceritain, tapi berantem dengan di perjalanan sering banget dan lucu kalau diingat karena karakter gue seperti itu dulu. Gue masih muda, masih seperti apa ya, masih kita ugal-ugalan ya, bebas lah dulu kan lah gitu intinya. Jadi kita masih naik motor ugal-ugalan, nggak yang merasa gue bener tapi nggak juga gue bener gitu, tapi ya sorry lah ya, karena proses gue seperti itu di Triple E perjalanan semuanya. Jadi tuh gimana aja, lu mau mulai dulu apa gimana nih? Ya kita kan mau menceritakan bukan perjalanan ya, keadaan di jalan waktu kita touring apa gimana. Ya mungkin kan itu yang kita bercerita itu suka dukanya atau apanya gitu. Kalau kejadian yang aneh sebenarnya banyak, tapi gue sedikit aja, tapi mungkin siapa tahu nanti gue diceritain lagi ngobrol atau gue ingat bisa gue cerita lagi. Waktu itu yang gue inget sih, yang kejadian yang menurut gue unik dan aneh, pada waktu lo Eka ini ajingan ini dulu bawa motor Meguro ya kayak? Iya, Meguro. Bawa Meguro, padahal harusnya Edison Meguro, cuman pas kebetulan Eka itu waktu itu baru dapat Meguro orisinilnya surat pula. Ini dong, Jogja gua nggak jalan kayaknya. Ya, oh iya, Edison nggak jalan, sorry. Kita sama brother Dian ya. Brother kita satu Gua sama lagi, brother Dian sama kebetulan anak-anak bengkel ACC, ya itulah kita berawal dari bengkel itu, kita saling support. ACC support kita support juga ACC ya, seperti itu. Justru lebih warnanya lebih banyak. Jadi sorry, gua nanti gue ceritakan tentang ACC seperti apa berawal dari Triple E ke bisa berada seperti ini. Pada waktu itu kita touring ke Jogja ya, Jogja. Perjalanan kacau ya, karena motor Eka itu baru dapet. Eka itu baru dapat Meguro orisinilan, mesin sehat, udah dicek, oke, blablabla. Di perjalanan pada waktu itu hujan lebat banget. Masuk Purworejo kalau nggak salah ya gini. Masuk Purworejo. Kita neduh tuh. Belum neduh itu pas motor lu, gue inget motor lu mati kemakan. Jadi gini, perjalanan naik motor itu selama 1 kilo itu motor itu mati. 1 kilo itu motor itu mati. Nah di situ gue pusing itu, udah pusing, kita bongkar kok motor nggak ada masalah sama motor, perfect lah buat pengapian dan lain-lain, pompa oli dan lain-lain itu udah enak banget nih. Terus lama-lama gue kesel, pikiran gue apa ada soket gitu. Soket itu kalau bahasa kalau orang dulu tahu soket itu apa, setan. Nah, jadi bukannya listrik soket tuh. Bukan. Saya pikir apa gue bilang di motor. Setan lah, dunia lain. Jadi di motor itu apa mungkin diboncengin apa sesuatu yang demit. Akhirnya kita berhenti dan
bongkar tuh motor. Iya. Itu udah keempat kalinya mungkin gue bongkar. Bongkar hidup, tetap aja begitu jalan. Akhirnya gue inisiatif, gimana kalau kita kencingin? Iya bener kan? Iya. Bener. Akhirnya gue itu acara ini ya, acara Big Bike 2000 Iya. berapa lah. 2000 berapa itu ya? Lama lah di Jogja itu. Nah, akhirnya gue sepakat gue kencingin. Yang punya inisiatif kencing gue. Ya kan, lo bayangin motor lagi panas nih, gue baru tahu namanya motor itu baru panas kalau dikencingin asap uapnya baunya amit-amit. Wangi. Wow, buset, baunya tuh udah bau pesing, bau apa campur. Dan gue ngencing begitu gue kencingin. Jadi gue kencingin tuh motor keadaan panas, gue kencingin. Anak-anak gue bilang, "Woi, panggil semuanya kita kencingin bareng sampai jok-jok ya." Orang gue bilang, dia udah ngamuk tuh. Wih, anjing itu motor, gue bilang gitu. Gua apa? Udah diem aja loh. Jadi kita otomatis gue kencingin. Jadi anak-anak berlima, gue kencingin, bus, udah kan. Itu bau bener, baunya gila. Lu apa ya? Bau sampah aja kalah, gue bilang. Kencing tuh dari 5 orang. Dari berbagai macam orang Berbagai makannya, orang makan apa-apa. Lu bawa jengkol, bawa pete, bawa apa yang udah baunya. Nah, akhirnya udah gue kabur tuh. Jadi ketemu banyak rombongan pada waktu itu di jalan nih. Itu apa? Gua buka celana, gua gedodorin, apa gua kencingin, apa anak-anak, brother duluan. Nah, tapi sampai saking lupa gua udah keler kemana-mana deh, udah kemana udah gua nggak mikir, udah gitu kan. Nah udah gitu gua akhirnya gini, kita curiga ternyata karena gini, gua punya motor, gua tahu karakternya karena gua pakai motor gua emang lama dan gua tawu bawaan gua motor gua penyakit gua udah hafal. Yang ini bawa ini juga sama semuanya hafal semuanya. Cuman hajingan aja yang menurut gue yang belum hafal karena motor itu motor baru. Dia dapat kita langsung jalan. Ternyata cuma satu masalah simpel ini. Iya. Itu tutup tangki. Masalahnya sebenarnya cuma tutup tangki. Jadi dia nggak ada uap. Uap ke atas harusnya kan ada tutup tangki motor. Sebenarnya semua motor ya. Semua motor tuh ada uap, ada jadi gini, ada satu titik untuk uap keluar. Iya. Nah ternyata yang titik lubang itu mampet. Jadi mau nggak mau kita buka. Gue jalan sampai Jogja itu nggak pakai tangki, nggak pakai tutup tangki. Jadi bensin kemana-mana, bensin udah cuek aja, penting jalan dan aman. Begitu juga gue bawa motor tuh bawa besa plastik. Gue itu kejadian nih, bawa besa plastik utuh motor dan motor itu original, motor utuh. Di perjalanan yang kita jalanin itu dari satu copot spakbor belakang copot, gue ikat di belakang. Ya, spakbor depan copot, ya gue ikat di sampai tangki copot, sampai jok copot, apa semua booster itu para copot. Jadi cuman ada roda, mesin sama ya itu bensin aja. Itu di belakang gua udah bukan barang lagi, jadi barang-barang itu motor, lampu semuanya, spakbor, apa, spion, apa semua gua taruh itu. Begitu sampai di Jogja udah pas kelar. Sampai di Jogja itu tengah malam ya. Iya. Karena kita ini dulu, dan gue ribut sama dia nih, gue berantem, gue inget banget. Gue berantem sama mereka pas kasus gue nginjek kacamata dia, bukan nginjek dia. Kedudukin. Anjingan itu kan kacamata ya, jadi kalau misalnya dia malam, tuh ngamuk sama gue. Gue tahi lu pin anjing, kata gue, abisnya gimana? Gue kalau nggak pakai kacamata, gue nggak ngeliat. Gue bingung kan, akhirnya gue berantem dipisahin gue. Dipisahin sama brother gue, Dian namanya, Diana CC. Kita satu bareng sama. Udah lu gampang jangan ngomongin kacamata lu, urusan kacamata lu bisa berantem. Habis dia apa gue ngapain naik motor ngapain kacamata gue nggak ngeliat. Emang iya pada waktu itu hujan. Akhirnya dibenerin pakai kacamata, pakai tang. Iya. Pakai tang lu bayar apa menyon gini. Jadi kacamata ada yang gini. Tapi yang penting bisa jalan gitu. Akhirnya gue jalan, kita jalan terus sampai di situ motor gua rontok bener-bener rontok kayak bentuknya kayak sepeda. Sampai terakhir ada knalpot copot ya gini. Iya, knalpot copot itu udah gue nyerah. Udah motor nggak bisa, bukannya mogok, motor tetap jalan. Tapi dengan keadaan gitu kemudian gue nggak bisa bawa. Mending gue di step itu didorong oleh kaki. Karena kita nggak pernah pakai tali-tali, ya kalau step kalau mogok dorong. Iya. Dorong, udah sampai situ, wah itu mati itu sebenarnya. Kalau gue bilang banyak mistiknya, dan pada waktu kita lewat ini ya, kejadian bencana ya waktu itu bencana Apindo.
bukan Lapindo di Lapindo mah di mana dia bukan di Bali. Tanah Longsor. Bali. Tanah kalau Lapindo lain, nah itu Lapindo ada lagi gue ceritanya. Nah jadi Tanah Longsor dan itu masih ada jenazahnya ratusan jenazah yang masih terkubur. Gue melewati situ, itu ngeri pada malam itu suasananya mencekam, udah bintang deket-deket banget tingginya. Gue seumur gue touring ngeliat bintang itu jelas banget, hampir sejengkal dari kita dan hampir kita bisa ambil saking deketnya gue ngeliat itu. Di situ, nah disitulah banyak kejadian yang aneh-aneh, motor anak-anak aneh, kelakuan anak-anak juga aneh. Nah, gue touring itu lain, jadi dari seluruh gue anak kita kalau salah 7 orang, 8 orang, ya gituan lah. dengan komunitas berbeda. Nah disitulah gue bilang Triple ini, gue tidak melihat lu mau dari komunitas mana, apapun dari mana, lu anak klub mana, enggak, gue nggak kita ini nggak seperti itu. Justru gue bilang banyak warna itu, orang kita touring jalan, ditanya orang, mas dari klub mana? Nah gue bingung jawab itu. Gue pernah jalan sama Ajingan pada waktu itu Edison nggak ikut ya. Seragen gua nggak jalan. Iya nggak jalan. Seragen gua nggak Malamnya kita berantem tuh. Jawa Timur ya. Malamnya. Jawa Timur ya. Malamnya itu gue sama anak-anak itu ribut di diskotik parah, ngaco banget. Dan besok paginya gue harus berangkat. Masih sempet-sempetnya berantem gitu ya. Dulu ya ngomong. Jangan dicontoh. Ya nggak bagus. Benar-benar gue cerita itu bukan cerita apa, gue ceritanya percuma nggak bagus cerita gitu. Jadi, nah begitu gue jalan sama Ajingan lu bawa B40 ya? Enggak, Bawa sporter ya? bawa apa? Nah, iya. Itu Apa? ya? Iya, bawa Besa. Besa plastik. Gue jalan berdua, lu bayangin sama satu lagi ada orang baru main motor tua, bego lagi. Ya. Mesin kagak ngerti gue. Jadi gini. Yang biasa 2,5. Gue sedikit bisa, maksudnya bisa lah kalau bahasa Inggris. Cuman kunci-kuncian nggak ada. Iya. Kunci-kuncian tuh nggak ada. Gue berhenti tuh daerah Tegal. Mogok. Itu ponakan gua ya. Iya. Gua Mogok di daerah Tegal, udah diem. Jing, lu kunci-kuncian mana aja nggak ada, mati lo gue bilang. Terus gimana bongkar HP kita? Ya udah masa lu ya bongkar gimana? Masa apa gue bongkar pakai gigi gue gitu. Nah, akhirnya kan udah nih gue inisiatif. Terus gimana Jing? Udah mau gimana? Motor gue tinggal, mau lanjut nggak Seragen? Dasar emang si Ajingan nih. Emang niatnya emang mau ke Kuningan, mau ke tempat dia. Ya wah, gue bilang nih. Trouble mesin itu plat kopling melintir ya? Iya. Sebenarnya sih bisa Copot itu dia. plat kopling tuh jadi plat-platnya jadi dicopot. keriting. Nah, udah gitu pada posisi itu di Tegal ya. Gue udah tahu emang dari awal emang si Ajingan kan orangnya ngehe gitu. Kayaknya udah orang kalau udah kagak niat jalan, gue udah kelihatan gitu nih anak kagak niat jalan, maunya ke Kuningan. Tapi gue pengen ke Seragen. Gue mau tinggalin salah, gue nggak tinggalin, tapi hati gue di Seragen ya, anjing gue bilang gue jadi mau apa istilahnya mau pesta gue di Seragen jadi begini nih sampai Tegal udah, gue inisiatif tuh ya, lu nggak ada ya nggak ada, Ya ada ikut ya. jadi gue inisiatif gue ke pangkalan truk, udah nih, gue naik gue ke pangkalan truk. Enggak, kayak sebelum gini kita naik truk aja. Naik truk aja ke Kuningan aja dulu kata dia. Akhirnya ke Kuningan, terus gue ke Kuningan. Akhirnya udah lah naikin motor itu ke Kuningan, gue duduk di belakang tuh. Jadi di belakang bak, jadi truk tuh. Jadi motor diikat gue nangkri pakai kan debu tuan, sampai kacamata sampai begini anjing, gue jadi begini naik motor. Motor tuh naik itu sampai Kuningan. Dan itu nggak sekali gue dinaikin truk itu nggak sekali ya. Waktu dari Bandung yang gue bilang naik KH itu, lu bayangkan, kita nyewa truk juga. tapi hari itu gue jalan lagi. Jadi lu bayangin nih, mogok di Purwakarta, gue balik motor itu dinaikin truk dan gue duduknya di belakang truk juga sama dia nih. Sampai ke rumah, sampai ke Priuk. Jadi gue dulu jinguk parah amat nih. Tapi pokoknya kita harus jalan lagi. Begitu nyampe rumah di Jakarta, kita gas. Bener ya, gue gas lagi. Digas lagi. Jadi bener ganti motor aja. Ganti motor, gue ngegas lagi. Si ngehe kan begitu, orang nggak mau pusing, mau ntar ada anak-anak di bawah, kelamaan, pokoknya udah balikinnya motor ke Jakarta kita. Tapi hari, gue bilang, gue udah ngomong sama dia,
lu bener lu ya, gue bilang jangan sampai gue pulang lu kagak jalan. Gue jalan kata dia, orang kan begitu ya, lu tahu sih dia ajingan. Pokoknya gue jalan gini, akhirnya bener jalan. Begitu nyampe, beneran sama Babe Uci ya, Iya. beneran Babe Uci, gue berangkat sama si Aji berdua nih, gue jalan lagi hari itu dan bener nyampe. Nah itulah gue bilang, gue kejadian gue sama Ajingan orang ini ngehe dibanding Edison, gue paling kesel sama dia nih. Orangnya susah ditebak, tapi kalau yang anak-anak mah nggak ngerti dia. Gue ngerti Ajingan, kalau Ajingan aneh-aneh nih tinggal lakunya aneh-aneh, gue udah paham banget gue. Nah jadi kalau Edison orangnya polos, Edison tuh polos. Jadi kalau misalnya gue orang udah kelihatan nih orang bener nih. Kalau Ajingan mah enggak. Gue dasarnya benar. Bergabung sama lu jadi kayak benar. Enggak, dasarnya gue benar. Kalau si Ajingan cuma hai cengangas nggak tahu ngehe tahu gue bilang anjing. Nah itulah gue bilang, gue di terpal ini dengan tapi seneng kan, gue berak. Ya bukan apa, lu bayangin gue kali yang paling benar kali gue di sini, janji gue paling benar. Orang ngeliat tingkah laku nih orang dua, gue paham banget. Si Edison begini, Edison orangnya nggak begini. Ya makanya gue bilang Edison tuh kalau orang ngomong tuh ngeselin. Iya, mesti ngerti dia kata-kata Orang dia. kalau Edison ngomong Iya. pasti emosi. Tapi kalau itu orang nggak ngerti Nggak Edison. ngerti. Kalau gua sama Hajingan ngerti. Nggak tahu. Edison begini yang paham itu cuma gua berdua. Ya kan gua bilang, ini orang apa barang-barangnya aja gua tahu. Si gede mana aja gue tahu. Nah itu makanya gue, nah di sini lah gue bilang uniknya gue gitu. Yang paling Iya. panjang punya gue kan, Berak. Dia bro, ini ukurannya 10 Kagak. 10. kagak kadang gini nih, ini kan orang gini nih lo, kan jadi nggak suka mancing-mancing. Ntar gue disuruh cerita yang jorok-jorok nih bertiga nih, ntar kena lagi, ntar gue cerita, ntar ngomong, ntar gue ribut lagi sama bini gue, ya kan? Kalau ini kan hain. Ini orang nih Ajingan tuh gue pernah hampir cerai gue gara-gara Ajingan. Lu bayang masalah gue touring ke Lombok. ke Lombok kita. Gue udah ngomong Rajing, gue bilang lu jangan ngomong kita touring ke Lombok, gue bilang ke Madura. Jadi itu foto di mana? Gue bilang jembatan Suramadu baru jadi, gue bilang gitu kan. Pakai ferry ya. Pakai ferry Suramadu. Nah, gue ajak bini gue ke rumah dia nih. Ayo main lah ke rumah Ajingan, main lah. Udah, gue main duduk udah. Dia yang ngeluarin foto, Jing, foto lo nih. Foto lo nih waktu di Lombok, aduh gue diem aja. Waduh mati gue di Lombok. Udah gitu udah gue kedip-kedipin, Jing, gue kedip-kedipin gitu. Jing gitu bini gue ngamuk. Diterusin sama dia. Kevin mah di Lombok mah begini. Anjing gue diem aja. Gue keringet dingin gue bilang, pulang biar kata bini gue, biar lu gue mau denger Ajingan ngomong. Udah bini gue udah marah. Pulang lah gue akhirnya, 3 hari gue nggak dibukain pintu. Gue bini gue ngetok-ngetok pintu, gue bilang, bukan ada kagak, gue bilang tidur di luar lu sono lo, kata dia, buset sadis amat, gue bilang, ya udah gue kagak lagi dah, gue bilang gue minta ampun dah, gue bilang gue maaf, gue hilap, lu ngomong ke Madura, ngomong katanya ke Lombok lo, kata dia, bohong apaan lu, kata dia, ini Ajingan nih, bukannya disetep diberhenti malah diterusin, ceritanya ngawur, makin ngawur, gue diam aja. Waktu kita ke Lombok di perjalanan di mana sih, Probolinggo apa ya kita ya? Ada durian ya, dia kabur, mau deket kita makan durian. Kan gue bilang gini nih, Anti dia mah. kan gue bilang gini nih, lo kalau makan jadi gini nih, udah malamnya berantem dia berdua kan, malamnya berantem, paginya bisa akur, siangnya bisa akur, gue bilang, gue dimusuhin jadinya. Lu jalan nih kata Edison, makan ini yuk, makan durian yuk, kata Edison. Udah gue jalan, gue udah tahu nih feeling nih gue berdua nih, gue bilang monyet, gue bilang anjing gue dikerjain, makan dah durian gue. Di sini ber, kata dia. Tai lu, gue bilang, udah sini nggak lo makan, enggak, gue bilang, gue jalan, gue ngambek gue jalan lagi gue duluan, kata ini orang dua nih, tapi lucu unik lo, bisa berantem tapi bisa besoknya bisa kelar lo, nggak ada lo kayak gitu lo, iya, gimana nih cara gue takut berpikir, nih gimana cara ngedamain orang dua, lo bayang kita touring bertiga, Spadu. iya, Berempat kita sama Mardi ya ya. emang Mardi, terus berantem, ya, lu berantem di perjalanan, lu bayangin, nyampe ke lokasi gimana pandangan lu? Pasti nggak asik dong, suasana nggak asik lah pasti, ya nggak enak lah, diem-dieman. Gue mikir gimana caranya gue damain otak gue, udah mulai ngeres sih, otakku ngeres sih. Wah, gue bilang nih, itu jangan diceritain lah, gue gak enak gue ceritain. Kita Pokoknya. kita berhenti di Pasuruan tuh, ya hotel tuh nginep ya kan. Nah, kamarnya satu-satu nih. Biasanya kita satu kamar bertiga, isinya Edison gue. Dia ngambek nih, jadi berdua ngambek. Jadi 4 kamar.
anjing orang aduh gue nih capek mau bayar, gue nggak mau bayar, dia ngomong gue yang bayar semua kamar, anjing gue udah nggak apa-apa gue diam, gue mijit, tapi mijit lah sama laki, mijit, ya kan? Dia kan gue kan nggak suka dipijit, nah yang udah mijit itu bertiga, gue mati itu, gue mijit, ada mas ya kan, mijit, mas, gue otak gue udah mikir kan, gimana caranya ngedamain orang dua, tapi gue nggak panjangin nih, gue nggak dalam ya, kalau gue dalam ini bahaya nih, kalau gue cerita beda-beda gue mijit, gue bilang sama orang mas. Ada itu nggak? Ada ningsi. Bukan ningsi nggak mas. Ada nggak mas? Gue bilang kembangnya di mana pas ada mana? Probolinggo. Ya? Ada nggak kembang di Probolinggo paling cantik ke Probolinggo? Ada mas. Stop. Gue bilang nggak usah bijit lu. Gue bilang nggak usah bijit gue bilang. Mana orangnya? Tapi saya harus telepon nih. Pakai handphone gue. Gue bilang nomornya ada. Gue giniin mas. Gue bilang gini aja ya. Gue kalau jelek gue bayar ongkos. Gue bilang kalau cakep itu malamnya berantem itu. Nggak, buset, gue nonton ini berantem. Dia mau dihajar sama helm nih, gue inget banget mau dihajar sama lu. Dia maunya lanjut. Si Eka gue ngantuk, gue betul dia ngamuk dia ngomong apa dia ribut. Gue diamin, gue tontonin, gue bilang, gue ribut beneran, gue pisahin tuh. Lu ngapain sih lu? Jadi jagoan lu pada gue gituin deh. Udah damai, ngambek tuh. Di perjalanan ngambek, udah gue bilang, gue bilang biasa kita satu kamar rame-rame, gue bilang tadi. Bisa rame-rame lu gitu, bisa. Jadi pas waktu nyampe Bali tuh apa di Denpasar di Seminyak Legian itu janjian sama abang-abangan gue lah. Janjian sama abang-abang gue. Tapi lu nemuin lu tau Grejero tahu, gue apal Bali mah apal ini ya udah. Nasar gitu ya, makan nasi jenggo dulu gue bertiga. Wah ngawur dah pokoknya. Ya ngawur lah udah gitu ketemu bule. Udah gue ngomong Inggris udah enak-enak, gak tau ngomong, mas, aku ini orang Jawa mas, anjing gue ada bule ngomong gitu, gue kan, lu orang mana lu, gue bilang, aku cuy nih lu, coba mas, lu ngapain bisa di Bali dulu, lu kenapa gak dari tadi aja lu ngomong bahasa Indonesia sama gue, bikin otak gue mikir, ya gue sampai kata, aku ngomong Londo ngomongnya, ngomong sosok Inggris aku nggak tahu ngomong itu ngomong Jawa, ada orang boleh ngomong Jawa, demi Allah lu tanya nih dua orang nih, ngomong Jawa sama gue, ada orang boleh ngomong Jawa, nah itulah kejadian di situ, akhirnya ketemu ya. Berangkat besok lagi, nyampe udah pokoknya nih, padahal udah bareng sama abang-abangan gue gimana, gue takut bertiga nih. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Untuk episode berikut nanti. Oh iya, jangan pasang nggak? Enggak. Atau Edison tuh jadi gini, gue bingung sama motor Edison. Semua nama Meguro tuh keren, bersurat, orisinil, cuma satu, remnya kagak ada ya, bener nggak sih? Nah itu yang gue bilang. Nah makanya gue bilang sama ente, lu demen banget sama Meguro sama Jepangan. Nah gue demen nih kayak gini. Nah, nih lihat ini udah mulai apa gara-gara sama lu sipit begini Jepang? Oh iya kan turunan Jepang. Oh iya. Nah ini dari dulu gini nih. Iya nggak, turunan Jepang. Sebenarnya gue demen Meguro itu ya memang produk dari Jepang. Tetep aja lo ngomong gue nggak suka ya. Terus. Udah itu gue lihat produk Jepang. Gue cuman motor yang ibaratnya Kawasaki Meguro itu gue demen. Kenapa? Gue udah nyoba sasisnya memang enak banget untuk handling ke kiri sama ke kanan, pas gue nikung aja bisa rebah gue. Iya. Gitu gue gila. Itu kata juga ya. Gila. Nah itu kata Edison loh. Jadi gue bilang ya. sampai hari ini gue bilang belum ada tertandingin bahwa handling sasis Jepang itu
membuat satu produk yang memang benar-benar safety ratingnya diutamakan. Bisa ya. Bisa Ah, begitu. Lu kan KTO mah kagak begitu. Bisa juga Pindi yang ngasihin tiap hari motor dipakai Gua buat pakai harian. tiap hari. Nah, lu pakai Harley, gua tanya pakai Harley gimana lu? Gua tanya. Pakai Harley gua ada nggak tiap hari. Iya nggak pakai Harley. Buat pajangan, buat kita punya itu kan tapi dia pernah punya motor apa KH loh, tipe Elvis Presley. Iya, jadi enggak. Dulu. Ini kita dari dulu ya dari zaman dulu masalah motor tuh gua ceng-cengan. Ya kan gua lebih ke Inggrisan, Eka lebih ke Amerikaan, Edison lebih ke Jepangan. Emang udah itu tuh aja udah berbeda tuh sebenarnya. Jadi kalau gua ngobrol ceng-cengan tuh. Eka ngecengin si Edison masalah Jepangan. Ya kalau si Eka ngecengin gue masalah Inggrisan, tapi ya lo mau ngomong apa tetep aja gue Dia ngomong. suka ngecenginnya apa tuh? Motor gua kalau itu kan mogok tuh ya kan. Iya, Waktu itu gua kesel lu gitu pakai loh. jangan pakai Udah gitu akhirnya. motor sih sangar gede motor lo gede knalpotnya 2, gua engkel pakai engkel ya kan dia oke lah kalau Harley Sporter tua ya kan. Guru tuin dong. Iya tuin tapi lari lu nggak ada gitu. Nih ada lagi nih, gua Edison pernah punya Sportster tua. Waktu itu mau touring, waktu itu ngumpul tempat gue ya. Nah di rumah gue jadi gini, rumah gue dulu base campnya anak-anak musik, base campnya anak bugem, base campnya jablay, base campnya orang pemadat, pemabuk di situ tempat Iya, gue. Tapi namanya ditampung anak di musik, tempat ya kan? gue, tapi orangnya pada sehat-sehat semua. Jadi gini, gue cerita nih sedikit tentang Edison. Karena Edison itu baru punya Sporter. Ya kan, ceng-cengan lah, bla bla bla. Udah lah, akhirnya kita mau berangkat touring, ngumpul lah sama anak-anak di beberapa motor, sekitar 8 motor itu. Gue packing nih, begitu gue packing, Edison nyampe nungguin Edison paling lama dulu datang lah Edison. Eka nggak ikut ya? Eka ini nggak ada. Yang jadi gini, begitu gue packing anak-anak gue bikinin peletokan dulu zaman musimnya peletokan gue di tempat gue. Oh, gua ikut yang gua nendang bis gua jatuh ke got itu. Iya, gua ikut. Gue rada lupa ya. Itu berangkat malam, udah nih. Gue bilang sama bini gue kan, gue baru nikah ya waktu itu, baru nikah. Gue bilang bini Gua ingat peletokannya aja tuh bis itu. bini gue rada dulu zaman pertama tuh bini gue strengin karena apa? Gue apa motor Peralihan, Mas. Gue udah nggak mau ngapa-ngapain, ngeband udah kagak, pokoknya gue motor aja. Gue ketemu anak-anak setan, pokoknya gue motor jalan gitu. Begitu, udah kita ngumpul nih. Ya, bukan motor, punya dunia baru. Iya, punya lagi temen-temennya lah gitu. Nah begitu gue Dari packing musik ke motor dulu. gue lagi packing motor, udah rapi nih motor, udah gue packing di motor, udah packing lah barang-barang gue udah di motor. Udah cabut, udah mau cabut, ngeding dulu, minum dulu. Udah pas minum udah, misalnya nih depan gue di depan pagar nih, ini rumah gue teras, lu bayangin aja ada asbak melayang, asbak dari dalam, buang anak-anak musuh kabur loh, kaget semua kan, siapa pin katanya, bini gua, udah lu cabut. Nah Edison kan lucu, gua ngeliat Edison ya cerita, biasa gua Meguro tes, Meguro kan tinggal tes, kalau Harley kan lo, jadi tuh begitu Edison pantatnya kemana-mana, Edison tuh kalau sini naik motor kalau pantat ini belahan selalu, makanya naik motor belahan pantat kemana-mana. Udah ngakak, gua bilang udah cabut, gua bilang cabut. Lu ngapain? Udah pin gua nggak ikut jalan-jalan, udah jalan dorong motor sampai ke depan. Itulah Edison baru punya Sporter. Ya. Ya kan? Ya jadi gua bilang kalau sebenarnya bukan punya Sporter, waktu itu kan memang itu motor baru dan gua nggak tahu cara teknik penyalahannya. dia suka marah kalau anak-anak bentar kan namanya lo bareng Inggrisan nih, bareng motor tua Inggrisan berhenti mau kan wajar, tapi dia suka ngomel, lu mah enak nyala kagak pegel, gua kan bentar-bentar berhenti pin, gua kesel pin katanya nyalanya gua ngap katanya. Udah nyala Sporter kan ngap gitu. Kalau gua mah nyantai gitu, makanya ngerjain Edison kayak gitu. Nah makanya gua bilang Edison tuh nggak pantas, lu mau pakai Inggrisan. Menurut gue Edison pakai Inggrisan, pakai Jerman, pakai apa, cocoknya mau di Jepang. Japanese. Lain kalau ajingan. Ya, gue jujur aja nih. Gue jujur nih. Ajingan punya apa? KH dia punya. Jadi gue pernah gue bawa motor, gue bawa Sporter, gue coba gue punya Sporter ajingan, gue jalan dia bawa KH. Sporter itu mogok. Mogok di mana ya? Purwakarta ya, jalan mogok Purwakarta. Gue bingung, udah jing titipin di pom bensin, titipin di pom bensin, udah jalan mah, gue boncengan sama KH. Dasar goblok kan naik motor kagak bisa, mesin kagak bisa, apa gue kan kagak ngerti namanya Harley, gue nama mesin gue nggak pernah mau, bukan karena gue nggak ngerti gitu. Boncengan gue majingan gue 2
kagak taunya mati anjing. KHI mati lagi. Mesinnya mati sebelah. Mesinnya ada 2, mesinnya mati sebelah. Lu bayangin motor kan gede gitu, motor gede, suaranya kan masih namanya kau. K itu set clap ya. Iya. Lu bayangin mati satu, suaranya kayak motor Grand nih. Pak. Jadi, tapi masih dinaikin dan naik pompa dia boncengan. Dilanjutin ke Bandung, gue bilang, motor rusak, biarin kan. Motor cakep, penceling, krum, wah cakep deh motor. Kita pokoknya kalau punya motor Ajingan tuh punya motor lain nama gue sama Edison. Gue juga nggak demen namanya kotor-kotor, tapi kalau Ajingan lebih ke apa ya, fashion ya, nyentrik fashion. Motor 2 dia dibagusin dan benar-benar nggak nanggung masalah buat bagus, krum, cat juga nggak barangan catnya. Itu warnanya warna candy. Ya, warnanya tuh warna apa ya? Warna terang. Iya, lu bayang merah candy, orange candy kayak gitu. Iya, kalau kan basicnya motor itu kan warnanya warna ya warnanya nggak begitu terang lah. Yang tua itu mesti ngejeng biar dilihat oleh mata, namanya eye catching. Gitu. Ya biar eye catching, tapi lu bego kali. Jadi gini, orang punya motor yang kagak bisa ngambang cuma Ajingan. Gua pernah nih mau ke Sragen, gue berdua, lu bayangin nih, ke Sragen itu, gue berdua jalan, apa kita ditinggalin nih, gue bilang suruh duluan, akhirnya motor tuh gak bisa jalan, dah aku mau. Brother Sista, jadi gini, cerita kami di Triple E sebenarnya masih banyak ya. Iya. Gue akan lanjutin cerita untuk ke episode selanjutnya, mungkin yang terakhir ya, yang nanti gue bisa hadirkan saudara kita narasumber yang ada hubungannya dengan Triple E, yang ada hubungannya Triple E, yang istilahnya mereka juga tahu kita mungkin apa dari awal bareng-bareng lah sama kita juga dari bego aja tahu. Nah itu jadi gua akan menghadirkan brother gue ada brother Dian dan brother Cahya. Nah jadi untuk episode yang ini gue rasa cukup kalau gue ceritain full banget. Iya, buat nanti lah episode yang berikutnya kita tambahin lah kita lagi. Nggak seru juga ini. Iya. Jadi gue akan janji, tapi yang penting gue udah bisa janji melaksanakan janji gue dari permintaan yang di email gue, email Triple E, mungkin dari WhatsApp yang lain-lain. Terus jangan lupa juga Pin, kita nanti mau rilis video ya, videonya. Jadi gini, 13 tahunnya. Kita punya utang juga ya dari kemarin sebenarnya buat Brother Edison yang mengulas tentang Meguro 13 tahun tertidur. Alhamdulillah sudah sekitar 70% ya. Iya, 70%. Akan segera tayang mungkin minggu besok. Insya Allah doain teman-teman partner ya, saudara-saudara, brother, Sista juga doain. Terus ada teman kita juga, video teman kita juga ya. Oke, jadi ada ini ya video teman kita yang segera tayang juga di TV Triple E, yang orangnya juga unik, motornya juga. Jadi gini, brother gue yang satu itu sebenarnya bukan kalau dibilang kolektor enggak. Dia pemain, penikmat. Kalau dibilang kolektor sih belum lah, itu masih penikmat, tapi kelas penikmat itu menurut gue Dani lah dia, di barang-barangnya. Nanti ditunggu aja di episode kita yang akan tayang ya. Yang akan tayang, sebentar lagi tayang, soalnya video udah siap tayang. Cuman kita akan fokus dulu ke Brother Edison tentang Meguronya. Nah, jadi gini, untuk para brother Sista yang nonton channel kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan kami atau terlibat dengan kami dari pihak mana. Jadi gini, kami tidak membahas tentang biker aja, kami tidak membahas tentang motor, mobil pun juga kita bahas. Nanti mobil juga ada mobil. Sebenarnya gue nggak paham mobil gitu, tapi kebetulan gue punya mobil ya, baru dapat mobil dari warisan bokap itu 24 tahun. Ketemu lagi ya. 24 tahun ketemu lagi. Dijual dengan utuh bentuknya seperti itu. Jadi tanpa disengaja gue bisa ketemu mobil itu dan gue bisa hadiahin bokap gue sampai ya itulah, karena gue nggak ngerti mobil tapi akhirnya gue bisa nemuin mobilnya dia. Segala aspek benar. Kita masuk. Jadi nggak menutup kemungkinan aja ya. Jadi lu tukang beca aja oke, nggak masalah. Lu mau apa tukang beling aja oke. Yang penting gua akan mengangkat Triple E ini akan mengangkat kisah-kisah unik ya. Kisah-kisah unik dari orangnya, dari apanya yang benar-benar unik. Gua nggak, jadi gini,
kami tidak akan yang mengangkat yang menurut kami cerita-cerita yang sangat umum gitu. Cerita-cerita yang sangat umum lo beli aja film gitu. Dan gua tidak akan juga melebih-lebihkan, mengurang-ngurangkan cerita-cerita yang ada gitu. Kami tidak akan seperti itu. Jadi silakan dari Triple E ya seadanya Triple E lah ya, begini jadi aja udah. terbuka ya kami dari pihak mana, mau pihak sponsor mau masuk silakan. Kebetulan ya kami juga terima dari pihak yang mau melibatkan kami tentang event juga kami juga banyak undangan. Beberapa sudah siap ya, karena mungkin COVID ini aja, kasus COVID ini sebenarnya yang menghambat pekerjaan kami bertiga. Sebenarnya sudah banyak yang mau masuk dan itu kita sudah ada jadwal-jadwalnya. Event ya. Kita event motor, event mobil. Iya. Cikarang ya terus Cikarang ya, udah ada Cikarang. Cikarang melibatkan ada chopper-choppernya. Chopper. Jadi itu unik banget. Nanti diceritakan dan akan tayang juga, segera akan tayang. Kami akan mengulas ada chopper tapi dengan budget pokoknya. Budget tapi yang hasilnya memuaskan. Si pembuatnya, si customize-nya ini unik luar biasa dan gue nggak pernah nemu di dunia manapun. Nah, mungkin biar nggak penasaran nanti tonton episode selanjutnya. Jadi terus aja pantengin kita. Saya Triple E. Benar, kita Triple E di sini tidak menutup, kita tidak menyekat dari lapisan apapun. Pihak sponsor monggo bareng sama kita. Benar, pihak sponsor mau sponsor apalah barang apa dari pihak manapun kami terbuka lebar-lebar untuk bekerja sama dari sponsor manapun. Kami tidak membatas, promosikan bengkelnya mau atau usahanya promosi apapun. Iya. Kami terima, kami tidak memihak sampai sabun mandi kayak sabun kayak set kloset kayak gua jabanin, bersih motor kayak apalah. Jadi intinya kita bukan masalah kamu munafik, ujung-ujungnya duit ya benar, ujung-ujungnya duit, tapi kita juga pengen membantu, bekerja sama, saling membantu. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Untuk sementara ini dari pihak endorse kita baru dapat satu sih, tapi alhamdulillah sebenarnya kita ini baru sebulan lah gitu baru, tapi tanggapan dari Brother Sista sangat bantu banget dan gue nggak nyangka ini. Terima kasih banget. Gue bilang gue nggak nyangka dalam sebulan ini jadinya bisa seperti ini. Padahal kita cuma iseng ternyata dari niat baik lah. Niat baik awalnya dengan niat baik ya. Semua juga awal dengan niat baik, endingnya juga harus baik. Karena gue punya niatan, kita niat baik. Akan mengangkat seseorang yang dibawa lah. Yang tadi yang dari episode kemarin lah. Kami akan mengangkat orang-orang yang menurut kami unik dan menurut kami orang-orang yang dibawa. Kami tidak akan mengangkat orang-orang yang seperti yang sudah malas deh gue. Udah terkenal. Udah ngerti kok, udah nggak perlu kayak gitu. Jadi dengan kemampuan kami, spesialis kami dari Edison, spesialisasi dari Edison, Hajingan dan saya, orang-orang yang berbeda, tapi kami bisa menyatu. Insya Allah lah, mudah-mudahan dengan sarana di TV kita semua bisa maju bareng-bareng kita semua. Silakan, monggo. Misalnya kalau mau bergabung dengan pihak manapun kami siap. Mau jual beli silakan. Mau dititipkan TV kita. Tapi tidak melalui kami punya admin. Jadi nanti silakan hubungi admin kami ya di IG kami bisa masuk juga, pantau di IG kami, di YouTube kami gitu. Itu aja kali ya. Iya, itu dulu biar nggak bosan juga karena episode yang berikutnya jangan sampai tidak menonton. Kali lagi saya minta buat brother and sister untuk jangan lupa men-like kita, men-subscribe kita dan men-share ke teman-teman yang belum tahu TV kita ini di sini. Siapa tahu aja dengan adanya TV kita di sini semua bisa bermanfaat untuk semua. Oke? Gitu aja. Kita dari Triple E. Saya Eka. Edison. Fit. Wassalamualaikum.